Oke, jadi pertemuan hari ini adalah kita akan membahas tentang apa itu molekul, atom, dan ion. Ya, pertemuan selanjutnya kita sudah melihat ya materi secara keseluruhan, atau kita biasa sebutnya adalah sebetulnya sifat makroskopiknya ya. Jadi kan minggu lalu kita sudah mengatakan ada campuran, kemudian ada larutan sebetulnya, dan ada koloid, tapi kita tidak bahas secara detail semuanya. Nah, itu adalah sebetulnya semuanya adalah dari dunia makroskopik kita. Nah, kalau kita ibaratnya kita zoom ke dalam larutan tersebut, maka kita akan bisa melihat banyak sekali molekul yang menyusun sistem-sistem larutan tersebut, atau sistem dari campuran yang tersebut. Nah, dunia makroskopik itu penyusunnya yaitu bisa berupa atom, molekul, dan ion. Nah, kalau kita mulai dari teori atom Dalton pada tahun 1800-an ya, awal abad ke-19. Ini sepertinya tidak perlu saya berikan secara detail, mungkin di SMA juga sudah hafal ya. Yaitu sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang teori Dalton adalah bahwa partikel penyusun suatu materi itu disebut sebagai atom ya, dimana atom itu kalau dari bahasanya, dari bahasa Yunani, sebetulnya itu adalah bagian terkecil dari suatu konstituen, itu semacam suatu penyusun, dimana kalau atom unsur yang sama, dia akan memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Dan jelas bahwa atom unsur yang berbeda pasti akan memiliki sifat yang berbeda juga. Nah, kalau menurut Dalton, dan kita juga sebetulnya di kimia ya, kita partikel terkecil itu adalah atom ya. Walaupun nanti lagi-lagi belajar lebih detail, atom itu tersusun dari partikel subatomik lainnya ya. Jadi sebenarnya terminologi atom yang artinya tidak dapat dibagi itu masih bisa dibagi lagi sebetulnya. Kemudian, nah, kalau atom itu membentuk suatu ikatan dengan atom lainnya, atau dengan atom yang sama atau yang berbeda, maka dia akan membentuk suatu yang disebut sebagai senyawa ya. Jadi dua unsur yang sama atau yang berbeda. Jadi atom itu kan bentuknya ya paling kecil ya, sebagai penyusunnya. Kalau kita berbicara tentang struktur dari penyusun, maka kita bisa melihat bahwa ya senyawa itu sebetulnya adalah disusun dari beberapa atom, satu atau dua atau lebih dari atom. Bisa atom yang sejenis, bisa atom yang berlawanan. Nah, kalau Dalton itu menyatakan bahwa ini yang mungkin juga sering dilewati atau sering dilupakan mungkin ya, bahwa kalau atom itu membentuk senyawa, itu akan menghasilkan perbandingan yang tetap, atau perbandingan dengan bilangan bulat dan sederhana, atau pecahan sederhana ya. Saya tidak tahu apakah dulu ditemukannya itu ada senyawa yang berupa bilangan pecahan ya, tapi saya rasa zaman dulu mungkin orang menyatakan senyawa itu pasti bilangannya bulat ya. Sementara kalau modern ya bisa ada senyawa yang memiliki bilangan pecahan seperti itu. Jadi perbandingannya akan selalu tetap. Jadi dua unsurnya itu perbandingan tetap. Nanti ada ilustrasinya. Nah, jika ada reaksi kimia, ini yang namanya reaksi kimia ya. Reaksi kimia
itu hanyalah pemisahan, penggabungan atau penyusunan ulang atom-atom, tidak mengakibatkan penciptaan atau pemusnahan. Nah, zaman itu sepertinya ilmu nuklir belum begitu berkembang. Jadi lagi-lagi ini apakah kalimat yang setelah semikolon itu, setelah titik koma itu, dulu sudah orang sudah aware atau belum, Dalton sudah sadar atau belum bahwa atom itu bisa dibuat dari atom yang lainnya sebenarnya, yang disebut sebagai reaksi transmutasi inti salah satunya. Tapi yang terjadi dalam reaksi kimia adalah hidrogen kalau bergabung dengan oksigen membentuk H2O misalkan, seperti itu. Hanya pemutusan ikatan, kemudian penggabungan ikatan yang lainnya seperti itu, atau disusun ulang misalkan molekul apa contohnya ya, sebenarnya banyak, tapi apakah saudara bisa sudah punya pengetahuannya. Ini misalkan molekul urea, kalau yang terkenal itu ya, urea itu dulu disusun kan struktur kimianya itu ada CONH2 namanya, CONH2 dua kali. Urea itu kalau dipanaskan kebalik amonium karbamat ya, NH4NCO kalau nggak salah, itu kalau dipanaskan menjadi urea. Itu yang awalnya adalah ditemukannya senyawa organik yang bisa disintesis di laboratorium, bukan dari makhluk hidup seperti itu. Jadi itu adalah reaksi penyusunan ulang dari molekul-molekul atau ikatan-ikatan kimia penyusunnya. Nah, zaman dulu karena memang masih sederhana ya, konsep-konsep ini, terutama konsep pembentukan ikatan kimia itu tidak terlalu belum terlalu berkembang ya pastinya ya. Nah, ini contohnya bahwa zaman dulu memang lagi-lagi orang belum menemukan struktur molekul dari karbon monoksida dulu ya. Hanya orang atau mungkin Dalton dan ilmuwan di zamannya itu bisa mengukur bahwa kalau sekian karbon bereaksi dengan sekian oksigen, ternyata membentuk gas dengan massa sekian atau dengan berat sekian. Oh, ternyata ini adalah kalau digabungkan itu konsisten seperti itu. Massa yang terbentuk itu akan selalu konsisten. Maka disimpulkan bahwa mungkin karbon bereaksi dengan oksigen membentuk gas karbon monoksida seperti itu. Atau jika oksigennya berlebih sedikit, maka akan membentuk karbon dioksida seperti itu. Jadi dengan pengukuran stokiometrik namanya nantinya, itu sebetulnya orang sudah bisa memperkirakan bahwa senyawa kimia yang terbentuk itu apa dengan gabungan misalkan dari karbon dengan oksigen misalkan. Oksigennya segini, karbonnya segini, itu hasilnya akan selalu sama atau selalu konsisten seperti itu. Jika di 2 kali lipat kan misalkan oksigennya, itu akan membentuk gas yang sifatnya juga berbeda seperti itu kira-kira, atau yang lainnya. Jadi ini adalah hukum dari perbandingan berganda gitu ya, tadi yang saya katakan. Nah, ini juga seperti dari hukum Dalton tadi, bahwa kalau misalkan kita punya unsur-unsur murninya dari suatu suatu unsur bereaksi dengan unsur yang lainnya akan membentuk senyawa dengan sifat yang baru ya. Kalau minggu lalu kita bahas campuran itu identitasnya masih sama, yaitu apa? Kalau atom X digabungkan dengan atom Y tanpa ada reaksi kimia, itu ya adalah campuran ya. Tapi kalau kita gabungkan, ada pemutusan dan penggabungan ikatan di situ, maka akan menjadi suatu molekul yang baru atau suatu senyawa di situ. Nah, ini atom menurut Dalton itu adalah penyusun terkecil dari suatu unsur ya, atau jadi suatu zat gitu ya ceritanya. Nah, Thomson itu ternyata iseng-iseng ya, saya jujur tidak tahu apa pemikiran dia untuk membentuk alat eksperimen seperti ini. Saya pun kalau di tahun itu juga nggak akan kepikiran mengapa ada orang iseng sekali
membuat eksperimen seperti ini. Jadi dia itu saat itu memang sudah ada listrik ya oleh Faraday kalau nggak salah tahun 1800-an akhir ya, menjelang abad ke-20 itu dia melakukan setup atau melakukan serangkaian percobaan seperti ini. Jadi anoda itu muatan negatif ya. Kemudian katoda itu adalah sumber dari ionnya yang muatannya positif. Jadi dia diionkan oleh sumber listrik yang tegangan tinggi ini. Dengan unsurnya adalah seperti itu. Nah, dia ternyata menemukan bahwa jika partikel itu dikenai medan listrik ya, ternyata ada yang bermuatan atau ada yang tertarik ke arah kutub negatif, ada yang tertarik ke arah kutub positif ya. Dan itu saat itu memang hukum Coulomb sudah ada, artinya kalau negatif ketemu negatif itu pasti akan tolak menolak. Negatif ketemu positif itu akan tarik menarik. Nah, ternyata dia juga menggunakan prinsip-prinsip saya lupa hukumnya apa. Yang jelas bahwa dia berhasil menemukan rasio antara massa dengan muatan itu selalu konstan ya. M per Z, massa per muatan ya, massa per muatan ya. Massa per muatan itu selalu konstan. Yang artinya apa? Kalau suatu partikel itu memiliki massa, ya berarti sebetulnya dia merupakan penyusun juga gitu, merupakan suatu konstituen atau merupakan suatu partikel penyusun seperti itu. Dan akhirnya saat itu namanya bukan elektron tapi corpuscle namanya. Jadi bukan elektron tapi namanya corpuscle ya. Capsicum itu cabai, corpuscle ya sepertinya namanya. Jadi dia menemukan bahwa ada suatu partikel penyusun lagi yang sepertinya lebih kecil dibandingkan dari atom itu sendiri, dan dia bermuatan negatif di situ. Dan dia menemukan juga bahwa rasionya antara massa dengan muatan itu akan selalu konstan. Dan ini karena dia berhasil menemukan unsur ini, dapat hadiah Nobel seperti itu. Walaupun ya kita kan nggak tahu bentuk elektron itu seperti apa, tapi dia berhasil menemukan massanya, partikel ini bermassa. Dan yang kedua adalah dia pasti penyusun dari suatu zat penyusun ya, partikel elementer penyusun seperti itu. Ini kira-kira eksperimennya. Ini saya tidak ada videonya, tapi kalau di reduplikasi, kalau misalkan di duplikasi penyusunnya, maka yang berkas warna merah ini adalah berkas hijau ini. Jadi dia itu mengionkan, ibaratnya ya, mengionkan dan mengakselerasi partikel dari atom strontium kalau tidak salah, SR ya, SR ya, betul ya, SR. Nah, partikel itu tanpa ada medan listrik dan medan magnet ya. Ini sebenarnya yang dicontohkan adalah medan magnet ya. Sepertinya medan magnet ya. Itu akan bergerak lurus ke depan ya. Tapi ada gangguan berupa medan magnet gitu ya sebetulnya. Atau medan listrik sebenarnya ya, apapun itu. Dia akan bisa terbelok tergantung dari muatan yang diberikannya. Kalau dia diberikan muatan positif, dia akan belok ke atas mengikuti arah muatannya. Tapi kalau diberikan muatan negatif, maka dia akan belok ke bawah seperti itu. Nah, ini akhirnya dengan hukum yang hukum fisika lah pokoknya saat itu adalah dia berhasil menemukan bahwa dengan mengukur sudut lengkungannya dan lain-lain itu akan berhasil mendapatkan bahwa
massa dan muatan itu akan selalu tetap di situ. Ya itu saya nggak tahu kenapa orang saat itu berhasil bikin iseng-iseng seperti itu. Saya nggak kepikiran ya. Nah, kemudian kalau si siapa namanya, si tadi Thomson itu berhasil menemukan saja bahwa yang namanya massa per muatan itu selalu konstan, milikan, tetes minyak milikan itu berhasil menemukan massa eksaknya, walaupun ya dengan pengukuran saat itu ya itu tidak akurat ya, dan dia berhasil menemukan secara kuantitatif massa satu partikel itu berapa seperti itu. Ini juga lagi-lagi saya nggak tahu orang kenapa bisa iseng-iseng sekali bikin eksperimen seperti ini gitu ya. Kenapa orang bisa bikin eksperimen seperti itu. Nah, eksperimennya gimana? Dia menyemprotkan minyak yang muatannya negatif, atau ada yang bisa bermuatan negatif, yang bermuatan ya pokoknya intinya itu bermuatan gitu ya. Begitu dia ditaruh di lubang yang kecil, maka partikel minyaknya itu kan bisa ditahan di tengah-tengah dari di tengah-tengah dari lempeng yang atas dan bawah itu. Ya, dengan mengukur atau mengatur-atur dari muatannya, besar muatannya, dengan mengkonversi dengan lagi-lagi dengan hukum fisika dan dari listrik atau magnet gitu ya, itu akhirnya bisa ditaruh di tengah, tepat di tengah di situ. Nah, kalau ditaruh di tengah dengan hukum fisika seperti gravitasi dan lain-lain, itu akhirnya bisa diukur massa satu partikel itu berapa, kira-kira seperti itu. Nah, ini tetes minyak milikan, dan minyak milikan itu dia berhasil menyimpulkan massa elektron itu berapa. Dengan massa elektron. Tadi kalau Thomson itu hanya massa per muatan, ini bisa menentukan massa elektronnya, massa partikel elektronnya, sehingga juga dapat Nobel. Walaupun kalau diukur saat itu sepertinya itu errornya cukup besar ya. Meskipun demikian, ini adalah suatu effort. Jadi ilmu itu saat itu mungkin masih masih banyak error itu maksudnya kesalahan pengukuran ya, kesalahan pengukuran karena alat yang kurang presisi dan lain-lain. Tapi tidak menutup bahwa ini adalah eksperimen pertama yang bisa dilakukan untuk mengukur massa elektron, sehingga ini merupakan suatu terobosan saat itu. Nah, dengan mengukur ya tadi mengukur dengan mengukur tegangannya, beda potensialnya antara plat satu dengan yang lainnya, maka kita bisa Thomson itu dari perhitungan ini ya, dari perhitungan massa per muatannya selalu konstan seperti itu, sehingga kalau dibagi ya itu berarti massa elektron ada sekian. Saat itu kalau dihitung itu angkanya kan 9,10 ya dalam satuan gram. Tapi pengukuran yang lebih akurat ya angkanya 9,11 sekian gitu. Jadi walaupun kesalahannya 0,01 itu saat itu saya rasa itu juga sudah cukup sudah cukup akurat ya, seperti itu. Ya kalau zaman sekarang akurasinya sudah sampai beberapa angka di belakang koma kan, seperti itu. Kalau zaman dahulu ya mungkin 1 angka, 2 angka di belakang koma sudah dianggap akurat. Nah, ini ketiga adalah eksperimen menemukan yang namanya apa? Neutron ya. Jadi saat itu juga sudah ditemukan adanya zat radioaktif, di mana kalau partikel radioaktif itu dia memancarkan beberapa sinar, ada yang tertarik ke muatan negatif, ada yang tertarik ke muatan positif, ada yang tidak tertarik ya, alfa, beta, gamma itu dari emisi senyawa radioaktif
uranium ini misalkan contohnya. Nah, berdasarkan teori Thomson akhirnya, atau model atom Thomson, dia menyimpulkan bahwa ada partikel elementer di situ. Tapi lagi-lagi partikel itu dia belum tahu bentuknya seperti apa atomnya. Jadi dia hanya tahu bahwa ada muatan negatif di dalam atom itu. Walaupun bentuknya seperti apa tidak tahu. Yang jelas bahwa elektron itu adalah partikel. Partikel artinya menempati ruang juga kan. Sementara atom sendiri adalah penyusunnya. Artinya dia menganggap bahwa partikel itu berupa benda titik yang tersebar di atomnya, di sfer, di bolanya ini. Atom dianggap bola saat itu. Nah, ya ini akhirnya yang disebut sebagai teori atau model Thomson roti kismis ya, plum pudding model. Plum itu sebenarnya bukan kismis ya, plum pudding. Jadi bahasa Inggrisnya itu bukan roti kismis ya. Kalau di SMA saya dulu namanya adalah roti kismis. Kalau di bahasa Inggris namanya adalah plum pudding. Plum itu buah apa ya? Plum itu kalau saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, buah plum. Ya, plum pudding. Pudding itu kan puding ya, sebenarnya puding yang berisi buah plum, bukan roti kismis. Kalau diterjemahkan agak keliru, agak kurang tepat. Nah, akhirnya dengan model Thomson tadi itu, Rutherford ya, ini iseng-iseng lagi mengemisikan sinar alfa dari sumber radioaktif dan ditaruh di emas, dipaparkan ke emas ya, ke emas. Dia menemukan bahwa ada yang lurus ke depan, tidak ada gangguan, dan itu lebih banyak ya, lebih banyak porsinya. Ada yang terbelok ya, ada yang memantul ya. Ya, lagi-lagi hebatnya di situ. Kalau kita pikirkan, mungkin dia akan memikirkan bahwa yang memantul itu hanya sebagai noise atau sebagai error gitu kan. Tapi dia ternyata berhasil menyimpulkan bahwa kalau dia memantul berarti ada suatu benda pejal di situ, benda di dalamnya yang sifatnya pejal, yang akan menabrak partikel alfa. Alfa itu kan juga partikel ya, bukan gelombang elektromagnetik. Akan memantul di situ, sehingga dia akan collision itu tabrakan ya, dan memantul. Sementara yang hanya dibelokkan itu semacam seperti hanya nyerempet saja ya, kira-kira bahasanya seperti itu. Nah, dia menyimpulkan juga bahwa kalau partikel alfa itu kan muatannya positif ya, tadi juga sudah dari radioaktif, Rutherford kan dari orang fisika sebetulnya kan, itu partikelnya radioaktif. Ternyata akan bertumbukan, atau dari hukum Coulomb ya, akan kalau sama-sama negatif positif itu pasti akan tolak menolak, sehingga dia akan akan dipantulkan seperti itu, nabrak dan dipantulkan. Sementara yang menyerempet itu juga sama saja, bahwa kalau dia menyerempet itu akan semacam bersinggungan dengan muatan yang sama-sama positif, itu kan seperti itu kira-kira. Nah, karena yang memantul itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang lurus ke depan ataupun yang dibelokkan, maka dia menyimpulkan bahwa muatan positif itu akan terkumpul di suatu titik saja di sepanjang atom itu, yang disebut sebagai inti gitu kan, yang disebut sebagai inti atom. Dan sebagian besar dari atom itu pasti ruang kosong, dan inti itu akan mengisi hanya sebagian kecil dari atom itu atau sfer itu.
ya kan? Nah, kalau begitu, model atom Thomson menyatakan bahwa betul ada suatu partikel elementer yang muatannya negatif. Berarti, kalau dia ditabrak dengan partikel muatan positif, itu akan saling tolak menolak. Berarti partikel penyusunnya itu adalah muatan positif juga. Sehingga di dalam atom itu ada muatan positif yang disebut sebagai inti atom, dan yang terakhir, yang kedua adalah muatan elektron yang muatannya negatif. Sehingga atom yang netral, kalau muatan positif dan negatif itu saling mengisi satu sama lain, ya bahasanya seperti itu, satu muatan negatif, satu muatan positif supaya dia netral, maka atom itu akan terbentuk atau atom itu akan tersusun dan tidak akan hancur seperti itu. Tapi itu justru kelemahan dari model Rutherford itu. Dan dari masanya juga diukur dari spektroskopi massa gitu ya, bahwa massa muatan proton itu beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan massa elektron. Walaupun muatannya sama-sama, nilainya sama secara kuantitatif itu nilainya sama, tapi hanya berbeda tanda di situ ya. Seperti itu. Jadi ini detailnya model Rutherford. Ini terima saja dengan perhitungan macam-macam nuklir ya, arahnya ke nuklir, bahwa ternyata jari-jari atom itu skalanya di 1 angstrom atau 100 pikometer atau 1 kali 10⁻⁻10 meter ordenya. Dari jarak yang dari inti ke elektron valensi ya, jari-jarinya sekitar segitu ya dalam satuan. Jadi jari-jari inti atom itu satuannya femtometer ya. Ini nuklir, saya nggak akan bahas. Oke, kira-kira demikian. Jadi lagi-lagi itu hebatnya di situ, bahwa dia berhasil menemukan sesuatu yang mungkin dianggap sebagai noise saat itu, atau dianggap sebagai gangguan. Tapi dengan adanya porsi yang jauh lebih sedikit itu, dia berhasil menyimpulkan adanya inti atom di dalam suatu atom seperti itu. Kalau atom itu seukuran stadion GBK ya, Gelora Senayan itu GBK bukan ya, Gelora Bung Karno bukan ya, itu maka volumenya itu hanya sekedar 1 sendok teh gitu kan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Chadwick. Dia menghitung massa helium ya. Kalau hidrogen itu 1 proton, masanya sama ya, massa 1 proton. Tapi di helium ternyata masanya 4 kalinya, justru 4 kali lipat dibandingkan massa hidrogen. Ternyata ada penyusunnya, karena atom itu kan harus protonnya harus sama dengan neutron. Kalau diukur masanya di situ, ternyata justru massa helium itu 4 kali lipatnya dibandingkan dengan massa proton. Yang artinya apa? Helium itu punya subpartikel subatomik lagi yang ternyata tidak bermuatan di situ. Dan dengan eksperimennya dia juga, dengan pengukurannya, nabrakkan partikel alfa ke beryllium, ini nuklir radiokimia ya, dia berhasil mengisolasi ibaratnya 1 neutron, dan massa 1 neutron itu dia berhasil diukur, dan ternyata massanya bukan sama ya, tapi mirip dengan massa proton. Secara kuantitatif massa proton dengan massa neutron itu mirip, bukan sama ya, tapi mirip ya, karena ada beda beberapa angka di belakang koma. Lagi-lagi mungkin saat itu 2 angka di belakang koma dianggap sama, tapi pengukuran lebih modern lagi itu akan menyatakan bahwa massanya itu berbeda. Massa antara neutron dengan massa proton itu berbeda, walaupun itu mirip ya. Makanya kenapa ada konsep nomor massa
itu adalah dari proton ditambah neutron, itu karena apa namanya, karena masanya antara neutron dengan proton itu mirip, bukan sama tapi mirip. Jadi ini dengan pengukuran modern sekali. Tadi kan dilihat ya, mungkin saat itu hanya sampai satu atau dua angka di belakang koma, tapi pengukuran modern itu bisa sampai beberapa angka di belakang koma ya. Jadi pengukuran yang lebih detail, lebih teliti itu akan menghasilkan angka yang lebih akurat dibandingkan dengan massa elektron dari milik. Seperti itu kira-kira. Muatan pun sama ya, muatan elektron juga sama dibandingkan dengan yang dihitung oleh Thomson saat itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya. Nah, ini mengingatkan kembali tentang nomor atom, nomor massa, dan isotop ya. Nomor atom itu adalah sebetulnya identitas dari si atom tersebut ya. Identitas dari atom tersebut. Hidrogen itu pasti nomor atomnya 1. Karena apa? Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton di dalam inti atomnya ya. Dan itu adalah identitas unik dari setiap atom. Nomor atomnya 1 dan nomor atomnya 2 itu pasti atom yang berbeda. Seperti itu. Tapi bisa memiliki nomor massa yang sama gitu ya. Atau kebalik. Nomor atom yang sama bisa memiliki nomor massa yang berbeda. Karena apa? Yang namanya nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron dalam suatu unsur. Dan saya juga menekankan bahwa tadi di awal ada di sebelumnya adalah bahwa yang namanya nomor atom itu adalah unik untuk setiap atom. Atom yang sama itu bisa memiliki nomor massa yang berbeda, tapi itu sama-sama atom, sama-sama zat yang sama, sama-sama atom yang sama. Karena apa? Atom itu adalah identitas dari nomor atom itu adalah identitas dari suatu unsur. Tapi nomor massa yang berbeda dengan nomor massa yang sama dengan nomor atom yang berbeda itu akan menghasilkan identitas atom yang berbeda seperti itu. Nanti apa contohnya kita lihat juga. Nah, ini kalau atom yang memiliki nomor massa yang sama, atom yang memiliki nomor massa yang nomor atom yang berbeda, tetapi nomor massanya sama, nomor atomnya sama. Isotop. Jadi kalau atom itu memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda, itu disebut sebagai isotop, ya. Misalkan adalah seperti ini. Jadi ini notasinya. Z itu adalah nomor atomnya, A itu adalah nomor massanya, X itu adalah unsurnya. X itu simbol unsurnya, A itu nomor massanya, dan Z itu nomor atomnya di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, tiga makhluk ini itu memiliki identitas yang sama. Karena apa? Semuanya memiliki nomor atom yang sama. Sama-sama jumlahnya protonnya hanya 1. Sama-sama hidrogen. Tapi yang berbeda adalah apanya? Nomor massanya. Yang hidrogen saja H1H1 itu namanya hidrogen. 1H2 itu sama-sama hidrogen tapi biasanya dinamai adalah deuterium. 1H3 itu namanya tritium ya. Itu tergantung dari nomor massanya. Tapi secara identitas keatoman dia memiliki identitas yang sama, yaitu hidrogen semuanya. Uranium pun demikian. Sama-sama unsur uranium tapi bisa berbeda massanya, nomor massanya.
Karena yang 1 yang 238 itu memiliki jumlah neutron yang lebih banyak dibandingkan dengan yang 235. Situ. Nah, identitas dari suatu atom itu adalah nomor atomnya. Jumlah elektronnya itu sama, tapi jumlah protonnya itu juga sama, tapi yang berbeda adalah jumlah neutronnya. Seperti itu. Oke, saya rasa ini semacam kuis singkat, cepat. Nomor yang di atas itu berapa? Protonnya 6, Pak. Oke. Adalah yang nggak tahu. Saya rasa semua tahu ya. Ini 6, maka neutronnya 8 karena ada 14 dikurangi 6 dan ada 6 elektron. Karena jumlah proton dan neutron itu seharusnya sama untuk atom ya. Nanti ada konsep lain kalau jumlah elektron dengan jumlah protonnya nggak sama. Nanti ada lagi. Yang bawah juga saya rasa sama ya. Cara mencarinya, protonnya pasti 6, kemudian neutronnya 5 dan elektronnya ada 6. Karena dia adalah ion.